Baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, nah ya biar makamnya kelihatan. Ya, Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan lulu lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami ya dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock Pak, shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock Pak, otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu Bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan dua korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak
merujuk pada konslet. Karena diawali pada saat itu kan hujan, pada hujan, NCB-nya turun, kemudian kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada korban, dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak aman, tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. 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 Sebenarnya Aman ya? baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang. Saya melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini, dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi apa saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisinya sebelah sini Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga Pak.
Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang Saat pembangunan pembangunannya. Turun Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Caras Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di
tepatnya di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu ke Kota Kulon dan desa Ciherang dinegosiasi sama Bapak Bupati. Alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Dinong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami Pak ya, dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama nah, yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun, kemudian diberikan lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan.
Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik, selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Serang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini, dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu, Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? Untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang. Saat Pembangunannya. Turun, Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners.
Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu ke Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan lulu lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terkena. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Dinong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi apa ya? Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari
Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP Tribuners. Bang, izin bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama nah, yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saudara rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN, kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCP-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengser, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini 2 nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini 2 bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini Pak. Di ujung, Pak. Di ujung. Sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh.
Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Eh, Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang di rumah. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini Pak, rencana ke depan gimana Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumbar Saat pembangunannya. pembangunannya. Siap, Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut 2 bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman 2 bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Caras Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, 2 bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan.
Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu ke Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami ya Dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Sebenarnya untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN. Kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa, anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada. Gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja
kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang. Saya melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Baik, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu, Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? Untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang. Saat pembangunannya. Turun, Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Cadas Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners.
Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan lulu lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi Pak ya, Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP Tribuners. Bang, izin bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN. Kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari teman PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi apa saat ditemukan
kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? Kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu, Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? Untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumbar. Saat Pembangunannya. Turun, Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut 2 bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman 2 bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Caras Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, 2 bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari
petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Ulus. Nah, ya biar makamnya kelihatan. Ya, Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Dinong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami Pak ya, dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam
keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Ulin. Nah, ya biar makamnya kelihatan. Ya, Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu ke Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan lulu lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami ya operasi dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama nah, yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun, kemudian diberikan lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama Yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang?
Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak aman, tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konsep listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Tenun Pak Kasat. Oke. 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 Baik, Tribuners, Aman ya? baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang. Usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengser, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini, dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan, kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi di sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung. Sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu, Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang Saat pembangunannya. Turun, Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari
petugas. Saat dievakuasi, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali, peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Dinong,
Sumedang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati, Pak. Sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak, Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi Dibahas kedua dalam orang proses. tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi pingsan apa ya? Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock Pak, otomatis shock. Pak, ini untuk data korban Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Saya benar untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? ini terkait kebakaran. Yang pertama nah, yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan dua korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun, kemudian diberikan lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibudas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Sumedang.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini, dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu, Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang Saat pembangunannya. Turun, Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang
meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Ulin. Nah, ya biar makamnya kelihatan. Ya, Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu ke Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan lulu lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Dinong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi apa ya? Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama mana? Yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN. Kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan dua korban jiwa, anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCP-nya turun, kemudian lagi, kemudian
masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya, Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada. Gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun, Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengser, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang di rumah. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang. Saat Pembangunannya. Pak Turun, Pak Kades. Sami-sami.
Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Caras Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Tenang ya, biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik. Pak Kades, untuk proses
pembersihan itu rumah. Ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak. Sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami ya Dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock Pak, otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Baik, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibudas.
Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik, selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini, dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi apa saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu, Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? Untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumbar. Saat Pembangunannya. Turun, Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Cadas Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners.
Baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Taras Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan lulu lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi Pak ya, dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos, ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN, kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan dua korban jiwa, anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN, banyak
merujuk pada konslet. Karena diawali pada saat itu kan hujan, pada hujan, NCB-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar, yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya, Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun, Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengser, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Baik, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung. Sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu, Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? Untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak.
Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang Saat pembangunannya juga, Pak. pembangunannya. Siap, Pak Turun, Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Caras Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di
tempatnya di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu ke Kota Kulon dan desa Ciherang dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah tertutup. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami ya Dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi
dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu ke Kota Kulon dan Desa Ciherang dinegosiasi sama Bapak Bupati. Alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Dinong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami ya dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun, kemudian diberikan lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama Yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut. Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia
terpanggang telah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Baik, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik, selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Serang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini, dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang di rumah. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang Saat pembangunannya. Juga, Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Jam 4.
Baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan lulu lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Dinong, Sumedang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami ya. Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama mana? Yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN. Kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan dua korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN
eh, banyak merujuk pada konslet. Karena diawali pada saat itu kan hujan, pada hujan, NCB-nya turun, kemudian diberikan lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini ada berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada. Gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengser, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik perhutani sebenarnya. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? Untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga Pak.
Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang Saat pembangunan pembangunannya. Turun Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Caras Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di
tempatnya di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu ke Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Dinong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami ya. Dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Sebenarnya untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN. Kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCP-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada. Gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan.
Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik, selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Serang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini, dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi apa saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini nih. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang di rumah. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumbar Saat pembangunannya. Turun Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners.
Ah, baik, benar. Beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, benar. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Tenang ya, biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami ya Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Sebenarnya untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari
Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP Tribuners. Bang, izin bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN, kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini 2 nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Baik, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibudas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Rena melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini 2 bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisinya sebelah sini Pak. Di ujung, Pak. Di ujung. Sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh.
Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Eh, Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang di rumah. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Satu tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini Pak, rencana ke depan gimana Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang. Saat Pembangunannya. Turun Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut 2 bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman 2 bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Caras Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, 2 bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan.
Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan lulu lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami ya Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Saya benar untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN. Kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa, anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang mana? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja
kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengser, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisinya sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung. Sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu, Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? Untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang. Saat Pembangunannya. Turun, Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Cadas Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas saat dievakuasi, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners.
Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Dinong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami ya. Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini
ini untuk dapat kabar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Sebenarnya untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu ke Kota Kulon dan Desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan lulu lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Dinong, Sumedang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami ya dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk dapat kabar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selamat siang Tribuners. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP Tribuners. Bang, izin bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun, kemudian diberikan lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibudas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak. Ya. Untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak?
Kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini nih. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya anak-anak, jadi 4 orang gitu, Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang Saat pembangunannya. Turun, Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut 2 bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman 2 bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Caras Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut 2 bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan
dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu ke Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Dinong, Sumedang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi apa ya? Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama mana? Yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN. Kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun, kemudian diberikan lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama Kamar utama yang ada korban, 2 korban.
Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak amal, tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konsep listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. 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 Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengser, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani sebenarnya. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini Pak, rencana ke depan gimana Pak? Akan dibangun kembali di sini apa gimana Pak? Untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang. Saat Pembangunannya. Turun Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Cadas Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah
Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Pak. Tenang ya, biar makamnya kelihatan. Ya, Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan lulu lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di
anak kandungnya Ah, di daerah Binong, Sumedang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati, Pak. Sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak, Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua dalam orang proses. tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami ya Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock pak, shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock pak, otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Sebenarnya untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN. Kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan dua korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, pada hujan NCP-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Sumedang.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini, dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi apa saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumbar Saat pembangunannya. Turun Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman
dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Tenang ya, biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi Pak ya, Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos, ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN, kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan dua korban jiwa, anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun
kemudian diberi lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar, ruangan ini berapa? Dua kamar, yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada korban, dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak aman, tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. 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 Sebenarnya Aman ya? baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengser, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Baik, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perum Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisinya sebelah sini Pak. Di ujung, Pak. Di ujung. Sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang di rumah. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini Pak, rencana ke depan gimana Pak? Akan dibangun kembali di sini apa gimana Pak? Untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya? Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang. Saat Pembangunannya. Pak Kades. Sami-sami
Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Caras Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses
pembersihan itu rumah. Ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah tertutup. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak. Sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Dibahas Kondisi kedua dalam orang proses. tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami ya operasi DSP itu dari Dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock Pak, otomatis shock. Pak ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Sebenarnya untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos, ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN, kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa, anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar, yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibudas.
Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik, selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini, dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi apa saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung. Sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya anak-anak, jadi 4 orang gitu, Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Satu tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? Untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumbar. Saat Pembangunannya. Turun, Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners.
Baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami ya lokasi DSPin itu Dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP Tribuners. Ah. Baik, Tribuners, beginilah suasana
proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu ke Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan lulu lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Dinong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami Pak ya, lokasi DSPin dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock Pak, shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock Pak, otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama nah, yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan dua korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan
NCB-nya turun, kemudian dibenerin lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, benerin lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini ada berapa? Dua kamar, yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada korban, dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak aman, tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Oke. Sebenarnya Aman ya? baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisinya sebelah sini Pak. Di ujung, Pak. Di ujung. Sini, nih. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya anak-anak, jadi 4 orang gitu Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang Saat pembangunannya. pembangunannya. Pak Kades. Sami-sami
Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Caras Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan Bulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik. Pak Kades, untuk proses
pembersihan itu rumah. Ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan bakal gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Dinong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak. Sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi pingsan apa ya? Lokasi sprint itu pingsan Dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock Pak, otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama nah, yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN. Kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada. Gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani sebenarnya.
Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik, selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Serang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini, dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini nih. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya anak-anak, jadi 4 orang gitu Pak. Pak Kades, ini betul. Kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini Pak, rencana ke depan gimana Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumbar Saat pembangunannya. Turun Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners.
Baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Pak. Tenang ya, biar makamnya kelihatan. Ya, Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan lulu lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami ya, dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama mana? Yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN. Kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan dua korban jiwa, anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak
merujuk pada konslet. Karena diawali pada saat itu kan hujan, pada hujan, NCB-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya, Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada. Gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun, Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengser, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu, Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? Untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak.
Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang Saat pembangunan pembangunannya. Siap, Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Caras Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Siap, Tenang ya, biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di
tempatnya di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu ke Kota Kulon dan desa Ciherang dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami Pak ya, Makassar PSPN itu Dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos, ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN, kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan dua korban jiwa, anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar, ruangan ini berapa? Dua kamar, yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama Yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan.
Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Baik, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perum Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik, selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini, dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisinya sebelah sini Pak. Di ujung, Pak. Di ujung. Sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini Pak, rencana ke depan gimana Pak? Akan dibangun kembali di sini apa gimana Pak? Untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya? Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang. Saat Pembangunannya. Turun Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners.
Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah tertutup. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi pingsan apa ya? Operasi sprint itu Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari
Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP Tribuners. Bang, izin bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN. Kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCP-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini 2 nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Baik, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini 2 bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini Pak. Di ujung, Pak. Di ujung. Ini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh.
Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Eh, Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang di rumah. Pak Kades, ini bentar, kalau status eh, tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Satu tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini Pak, rencana ke depan gimana Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang Saat pembangunannya. pembangunannya. Siap Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut 2 bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas saat dievakuasi, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman 2 bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Caras Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut 2 bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan.
Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbentuk. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami Pak ya, lokasi DSPin itu dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock Pak, shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock Pak, otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP Tribuners. Baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan.
Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Ulin. Nah, ya biar makamnya kelihatan. Ya, Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu ke Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan lulu lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Dinong, Sumedang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami Pak ya, lokasi DSPin itu Dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama nah, yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCP-nya turun, kemudian diberikan lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya Aman ya? baru saja
kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang. Usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengser, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini nih. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu, Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang Saat pembangunannya. Juga, Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Cadas Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners.
Ah, baik Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan lulu lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Dinong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi pingsan Pak ya. Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini
ini untuk data korban. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP Tribuners. Bang, izin bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama nah, yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN. Kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini ada berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Tribuners. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini, dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak,
Ya, Untuk kondisi apa saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini nih. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya anak-anak, jadi 4 orang gitu Pak. Pak Kades, ini betul kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumbar Saat pembangunannya. Turun Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut 2 bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman 2 bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Caras Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut 2 bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar, dan
Menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Tenang ya, biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan lulu lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami ya, dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN. Kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCP-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil.
Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada korban, dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya, Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak aman, tidak ada. Gitu, tidak ada pidana karena murni konsep listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun, Pak Kasat. Oke. Oke. Sebenarnya Aman ya? baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengser, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu, Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang Saat pembangunannya. Turun, Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Cadas Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan.
Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Sebenarnya baik, sebenarnya beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam. Sebenarnya baik, dapat saya sampaikan kembali, peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Tenang ya, biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang
sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana, Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Sumedang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati, Pak. Sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak, Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi pingsan itu ya, operasi sprint itu Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock Pak, otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos, ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk rekan-rekan kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN, kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan dua korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCP-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya, Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada. Gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun, Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Baik, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani sebenarnya. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik.
Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini, dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi apa saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisinya sebelah sini Pak. Di ujung, Pak. Di ujung. Sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak. Jadi 4 orang di rumah. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang. Saat Pembangunannya. Turun Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas saat dievakuasi, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners,
inilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Ya, biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi pingsan apa ya? Makassar, sprint itu pingsan Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN. Kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan dua korban jiwa, anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet
karena diawali pada saat itu kan hujan, pada hujan, NCB-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar, yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya, Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun, Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Baik, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung. Sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu, Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? Untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang.
pembangunannya. Pembangunannya. Siap, matur nuwun Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Caras Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu ke Kota Kulon,
dan Desa Ciherang dinegosiasi sama Bapak Bupati. Alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami Pak ya, lokasi DSPin itu Dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Siap, Tenang ya, biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan Desa Ciherang dinegosiasi sama Bapak Bupati. Alhamdulillah akhirnya pihak keluarga
laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Dinong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami Pak ya, lokasi DSPin itu Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama nah, yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun, kemudian diberikan lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang. Saya melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut.
Baik, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik, selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Rena melaporkan dari Kabupaten Serang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini, dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu, Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? Untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumbar Saat pembangunannya. Turun, Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners.
Baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Ulin. Nah, ya biar makamnya kelihatan. Ya, Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan lulu lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Dinong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi apa ya? Reskrim itu dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama mana? Yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN. Kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan dua korban jiwa, anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN
eh, banyak merujuk pada konslet, karena diawali pada saat itu kan hujan, pada hujan, NCB-nya turun, kemudian diberikan lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya, Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun, Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengser, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisinya sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu, Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? Untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak.
Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang Saat pembangunan pembangunannya. Pak Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Caras Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di
tepatnya di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu ke Kota Kulon dan desa Ciherang dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah ini kan lulu lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah tertutup. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Dinong, Sumedang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi pingsan apa ya? Makassar Reskrim itu pingsan Dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama nah, yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN. Kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan dua korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun, kemudian diberikan lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan.
Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik, selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Serang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini, dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang di rumah. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumbar Saat pembangunannya. Turun Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas saat dievakuasi, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners.
Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Dinong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi pingsan Pak ya. Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari
Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP Tribuners. Bang, izin bang. Tunggu dulu bos, ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN, kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCP-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini 2 nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini 2 bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak. Ya. Untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? Kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung. Sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh.
Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Eh, Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu, Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Satu tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumbar Saat pembangunannya. pembangunannya. Siap, Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Cadas Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut 2 bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman 2 bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Cadas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut 2 bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar, dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan.
Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan lulu lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami ya Makassar PSPN itu Dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN. Kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCP-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada. Gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana?
Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyidikan. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang. Saya melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengser, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu, Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang Saat pembangunannya. Turun Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Cadas Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners.
Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Tenang ya, biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami Pak ya, lokasi PSPN itu Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini
ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Sebenarnya untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan Desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Dinong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami Pak ya, operasi DSPin itu dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selamat siang Tribuners. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP Tribuners. Bang, izin bang. Tunggu dulu bos, ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibudas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini, dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak. Ya. Untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak?
Kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisinya sebelah sini Pak. Di ujung Pak. Di ujung sini. Oh di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya anak-anak, jadi 4 orang gitu Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini Pak, rencana ke depan gimana Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang Saat pembangunannya. Turun Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut 2 bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman 2 bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Caras Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut 2 bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan
dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami ya operasi DSPin itu dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama nah, yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun, kemudian diberikan lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama Kamar utama yang ada korban, 2 korban.
Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak aman, tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni unsur listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. 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 Sebenarnya Aman ya? baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang. Usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengser, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Rena melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini Pak, rencana ke depan gimana Pak? Akan dibangun kembali di sini apa gimana Pak? Untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya? Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang Saat pembangunannya. Pak Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Cadas Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah
Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali, peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu ke Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di
anak kandungnya Ah, di daerah Binong, Sumedang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati, Pak. Sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak, Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi Dibahas kedua dalam orang proses. tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi pingsan apa ya? Makassar Reskrim itu pingsan dari Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock Pak, otomatis shock. Pak. Ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama nah, yang pertama. Ini untuk hasil Oke. olah TKP ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN, kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan dua korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCP-nya turun, kemudian kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Oke. Sebenarnya Aman ya? baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani sebenarnya. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Sumedang.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini, dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang di rumah. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumbar Saat pembangunannya. Turun Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman
dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Ya, biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami ya Makassar dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos, ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN, kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan dua korban jiwa, anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun
kemudian diberi lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar, yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada korban, dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya, Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun, Pak Kasat. Oke. Oke. Sebenarnya Aman ya? baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang. Saya melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengser, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Baik, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu, Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? Untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang. Saat Pembangunannya. Pak Kades. Sami-sami
Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Cadas Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Cadas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Tenang ya, biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses
pembersihan itu rumah. Ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terkena. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak. Sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi pingsan apa ya? Makassar Reskrim itu pingsan Dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock Pak, otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Sebenarnya untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos, ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada. Gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik
Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik, selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Serang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini, dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumbar Saat pembangunannya. Turun Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners.
Baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Tenang ya, biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah tertutup. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi pingsan Pak ya. Makassar PSPN itu Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Baik, Tribuners, beginilah suasana
proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami Pak ya, operasi PSPN itu Dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan dua korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan
NCB-nya turun, kemudian diberikan lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya, Ini hanya satu kamar. Ruangan ini ada berapa? dua kamar, yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada korban, dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak aman, tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. 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 Sebenarnya Aman ya? baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengser, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini, dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisinya sebelah sini Pak. Di ujung, Pak. Di ujung. Sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang Saat pembangunannya. pembangunannya. Pak Kades. Sami-sami
Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Caras Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik. Pak Kades, untuk proses
pembersihan itu rumah ini kan lulu lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Sumedang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi apa ya? Lokasi DSPin itu Dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock Pak, otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama nah, yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCP-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani sebenarnya.
Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik, selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Serang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini, dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu, Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? Untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumbar Saat pembangunannya. Turun, Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners.
Baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu ke Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan lulu lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Dinong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi pingsan apa ya? Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama mana? Yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN. Kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan dua korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN, banyak
merujuk pada konslet. Karena diawali pada saat itu kan hujan, pada hujan, NCB-nya turun, kemudian kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini ada berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya, Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun, Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengser, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu, Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? Untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak.
Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang Saat pembangunan pembangunannya. Turun Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Caras Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di
tepatnya di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu ke Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi pingsan apa ya? Makassar Reskrim itu pingsan Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Saya benar untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos, ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN, kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa, anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang. Saya melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan.
Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Baik, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik, selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini, dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu, Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? Untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumbar. Saat Pembangunannya. Turun, Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Cadas Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners.
Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan lulu lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami ya Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari
Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP Tribuners. Bang, izin bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCP-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengser, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini 2 nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini 2 bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak. Ya. Untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? Kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini Pak. Di ujung, Pak. Di ujung. Sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh.
Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Eh, Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang di rumah. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Satu tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini Pak, rencana ke depan gimana Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumbar Saat pembangunannya. Siap, Pak Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut 2 bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman 2 bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Caras Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, 2 bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan.
Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Ulin. Tenang ya, biar makamnya kelihatan. Ya, Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? ya betul sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu ke Kota Kulon dan desa Ciherang dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah tertutup. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi pingsan Pak ya. Makassar sprint itu Dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP Tribuners. Baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Ulin. Tenang ya, biar makamnya kelihatan.
Ya, Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? ya betul sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik. Pak Kades untuk proses pembersihan itu rumah ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami Pak ya, lokasi DSPin itu Dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang. Usai melakukan
olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengser, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini, dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisinya sebelah sini Pak. Di ujung, Pak. Di ujung. Sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang Saat pembangunannya. Turun Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners.
Ah, baik Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi kami Pak ya, lokasi DSPin Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Sebenarnya untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin bang. Tunggu dulu bos, ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama mana? Yang pertama. Ini untuk hasil Oke. olah TKP ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCP-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Oke. Sebenarnya Aman ya? baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibudas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Rena melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi apa saat ditemukan
kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? Kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini nih. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang di rumah. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang Saat pembangunannya. pembangunannya. Pak Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut 2 bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman 2 bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Caras Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut 2 bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari
petugas kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu ke Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan lulu lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi apa ya? Makassar Dari semalam dia terus-terusan kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama mana? Yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN. Kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil.
Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada korban, dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya, Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak aman, tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konsep listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun, Pak Kasat. Oke. 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 Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang. Saya melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengser, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini, dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu, Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang Saat pembangunannya. pembangunannya. Turun, Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Cadas Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan.
peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali, peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Ya, biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang
sudah dapat. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana, Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati, Pak. Sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak, Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua dalam orang proses. tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi pingsan apa ya? Makassar Reskrim itu pingsan Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Sebenarnya untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos, ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN, kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan dua korban jiwa, anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar, dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet, karena diawali pada saat itu kan hujan, NCB-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah, setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya, Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun, Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Baik, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik,
Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Serang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini, dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya anak-anak, jadi 4 orang gitu, Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Satu tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? Untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumbar. Saat Pembangunannya. Turun, Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Cadas Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas saat dievakuasi, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners,
Beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Ulin. Nah, ya biar makamnya kelihatan. Ya, Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Dinong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi apa ya? Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos, ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN, kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan dua korban jiwa, anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet
Karena diawali pada saat itu kan hujan, pada hujan, NCB-nya turun, kemudian diberikan lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya, Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada. Gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun, Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengser, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini, Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu, Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya, Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini, Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? Untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga, Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang.
pembangunannya. pembangunannya. Siap, matur nuwun Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Ah, baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Caras Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Tenang ya, biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah. Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu ke Kota Kulon,
dan Desa Ciherang dinegosiasi sama Bapak Bupati. Alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah tertutup. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Binong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi pingsan Pak ya, Makassar sprint itu Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP Tribuners. Baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan Desa Ciherang dinegosiasi sama Bapak Bupati. Alhamdulillah akhirnya pihak keluarga
laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah ini kan luluh lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat Desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Dinong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Insya Allah. Dibahas Kondisi kedua dalam orang proses. tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi pingsan itu ya, lokasi sprint itu pingsan Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang sebenarnya. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos, ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan 2 korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak merujuk pada konslet karena diawali pada saat itu kan hujan, NCP-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini berapa? Dua kamar. Yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang usai melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut.
Baik, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik Perhutani Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik, selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Serang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini, dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisinya sebelah sini Pak. Di ujung, Pak. Di ujung. Sini. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? Untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumbar. Saat Pembangunannya. Turun Pak Kades. Sami-sami. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di jalur Jalan Caras Pangeran atau tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa kebakaran yang terjadi tadi malam ini merenggut dua bocah. Berdasarkan keterangan dari petugas, saat dievakuasi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan, Tribuners. Jam 4.
Baik, Tribuners, beginilah suasana proses pemakaman dua bocah yang meninggal dunia akibat terbakar yang terjadi tadi malam, Tribuners. Baik, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Karas Pangeran, sebuah rumah milik Titin. Dalam peristiwa tersebut, dua bocah yang bernama Rehan dan Dion dilaporkan meninggal dunia di dalam kamar. Dan menurut keterangan dari petugas, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan saling berpegangan tangan. Pak Kades, punten Pak Kades. Mohon. Siap, Nah, ya biar makamnya kelihatan. ya. Pak, ini Pak untuk proses pemakaman kedua jenazah, Pak, ini sempat alot Pak di antara keluarga. Ini gimana Pak? Ya betul, sempat alot di antara keluarga karena masing-masing orang tuanya berkeinginan untuk dimakamkan di tempatnya, di daerahnya masing-masing. Cuman alhamdulillah berkat negosiasi dari pihak desa, pihak kecamatan, dari kecamatan dulu Kota Kulon dan desa Ciherang, dinegosiasi sama Bapak Bupati, alhamdulillah akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima kalau anak-anaknya dimakamkan di sini, Pak. Pak, untuk sampai sekarang sudah diketahui penyebab kebakaran, Pak? Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Besar kemungkinan dari instalasi listrik, Pak. Pak Kades, untuk proses pembersihan itu rumah, ini kan lulu lantak ya Pak. Ini dilakukan pakai gotong royong apa gimana Pak? Insya Allah warga kami dan warga masyarakat desa Ciherang antusias mau gotong royong membantu evakuasi rumah yang sudah terbakar. Untuk sementara pemilik rumah tinggal di mana Pak? Untuk sementara pemilik rumah tinggal di anak kandungnya di daerah Dinong, Seberang Utara. Pak, tadi sempat bertemu dengan Pak Bupati Pak, sempat membahas untuk membangun kembali rumah tersebut nggak Pak? Insya Allah dalam proses. Insya Allah. Kondisi kedua orang tua sekarang kondisinya seperti apa? Orang tua korban. Iya, itu kan tadi apa ya? Lokasi screen itu Dari semalam dia terus-terusan, kan mungkin karena shock, Pak. Shock anak kesayangannya masih balita dengan kondisi seperti ini, jelas otomatis shock, Pak. Otomatis shock. Pak, ini untuk data korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Untuk dari kejadian kebakaran rumah yang menewaskan dua bocah di Kampung Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, aparat kepolisian dari Polres Sumedang saat ini tengah melakukan olah TKP, Tribuners. Bang, izin Bang. Tunggu dulu bos. Ini pertanyaan apa dulu nih? Ini terkait kebakaran. Yang pertama mana? Yang pertama. Ini untuk hasil olah TKP ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari Satreskrim Polres Sumedang bersama dari PLN. Kami melaksanakan pengecekan TKP kebakaran rumah yang mengakibatkan dua korban jiwa anak-anak. Ya, setelah kita laksanakan penyelidikan, kita dapat keterangan dari warga maupun dari tetangga sekitar dan kita dari PLN banyak
merujuk pada konslet. Karena diawali pada saat itu kan hujan, pada hujan, NCP-nya turun, kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Jadi sementara kita simpulkan bahwa kebakaran ini dikarenakan ada konslet listrik. Di TKP sendiri diprediksi bermula muncul di ruang apa? Kalau dari TKP sendiri bermula muncul paling gede di ruang kamar, di kamar ini, karena di situ ada spring bed dan ada anaknya. Ya. Ini hanya satu kamar. Ruangan ini ada berapa? Dua kamar, yang satu di kamar utama, yang satunya kamar kecil. Jadi di kamar utama. Kamar utama yang ada dua korban. Bang, berarti berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan unsur pidana ya Bang? Hasil dari lidik kita belum, dan bisa disimpulkan tidak ada, gitu, tidak ada pidana karena murni konslet listrik. Tapi masih ada penyelidikan lebih lanjut atau gimana? Nanti apabila ada petunjuk lain, kami akan laksanakan penyelidikan. Siap. Tenun Pak Kasat. Oke. Sebenarnya baru saja kami mewawancarai Kasat Reskrim Polres Sumedang. Saya melakukan olah TKP sebuah rumah di jalur Jadat Pangeran yang terbakar hebat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran ini tepatnya di Kampung Cilengser, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dua nyawa bocah yang bernama Rehan dan Dion yang merupakan kakak beradik meninggal dunia terpanggang setelah terjebak di area kamar yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa setempat, status tanah milik Titin ini, rumah yang ditinggali Titin ini merupakan milik perhutani sebenarnya. Nah, seperti inilah kondisi rumah Titin yang terbakar tadi malam. Saat ini rata dengan tanah. Baik. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini rumah Titin pasca kebakaran yang terjadi tadi malam. Dalam peristiwa ini dua bocah penghuni rumah meninggal dunia saat terjebak di dalam kamar. Pak Kuwu, Pak, Ya, untuk kondisi saat ditemukan kedua jenazah ditemukan di sebelah mana, Pak? kondisi jenazah terakhir kali ditemukan setelah dipadamkan oleh damkar posisi ini sebelah sini Pak. Di ujung, Pak. Di ujung sini nih. Oh, di kamar ya. Kebetulan posisi ini kamar anak-anak. Oh. Kalau ini di dalam rumah berapa berpenghuni, Pak? Dalam rumah itu kalau nggak salah empat. Neneknya, anaknya, ibunya, anak-anak, jadi 4 orang gitu Pak. Pak Kades, ini bentar, kalau status tanah ini milik pribadi apa gimana, Pak? Status tanah yang saya tahu ini milik perhutani ya Pak ya? Milik perhutani. Pak, setelah kejadian ini Pak, rencana ke depan gimana, Pak? Akan Untuk dibangun kembali di sini apa gimana, Pak? untuk rencana ke depan saya masih rundingan mungkin sama pihak keluarga, baiknya mau di sini atau direlokasi di tanah desa, itu mungkin saya akan rundingan sama pihak keluarga Pak. Yang jelas pemerintah desa akan menyiapkan lahannya banyak kalau misalkan seandainya direlokasi ya. Insya Allah pemerintah desa akan menyiapkan lahannya, terus pemerintah desa